Pernahkah kamu duduk sendirian, lalu tiba-tiba bertanya dalam hati, sebenarnya, siapa sih aku ini? Bukan cuma soal nama, pekerjaan, atau status sosial, tapi lebih dalam dari itu tentang inti dari keberadaan kita sendiri. Apakah aku yang sedang duduk hari ini adalah aku yang sama seperti 10 tahun lalu, atau hanya versi terbaru dari sesuatu yang terus berubah? Pertanyaan seperti ini mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya sangat manusiawi. Kita semua pernah merasa berubah. Dulu kita punya impian yang berbeda, cara pandang yang lain, bahkan tubuh kita sekarang sudah tak sama. Tapi tetap saja, kita bilang, itu aku waktu kecil. Aneh ya, filsuf-filsuf besar sepanjang sejarah dari Heraklitus yang bilang, semuanya mengalir. Sampai John Locke yang mengaitkan identitas dengan ingatan telah lama mencoba menjawab misteri ini. Dan makin dijawab, makin terasa bahwa konsep aku itu bukan benda sederhana yang bisa ditunjuk, tapi lebih seperti kabut yang selalu bergerak, tapi tetap punya bentuk yang akrab. Melalui 5 pertanyaan berikut, kita akan menyelami apa sebenarnya yang membuat kita merasa sebagai satu individu yang utuh. Apakah itu tubuh, ingatan, narasi, proses biologis, atau justru ilusi? Kita akan mengobrol soal tanggung jawab, perubahan, dan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kesalahan masa lalu. Kalau ternyata aku yang sekarang sudah berubah total, siap untuk menyelam ke dalam diri sendiri? Jangan khawatir, ini bukan ujian filsafat. Anggap saja ini obrolan malam yang serius tapi santai, sambil menyeruput secangkir teh hangat di tengah sunyi. Coba bayangkan dirimu 10 tahun yang lalu. Mungkin kamu sedang duduk di bangku sekolah, atau baru mulai bekerja. Pikiranmu berbeda, tubuhmu juga. Bahkan para ilmuwan mengatakan bahwa hampir seluruh sel dalam tubuhmu telah terganti sejak saat itu. Jadi secara biologis, kamu bukan lagi orang yang sama. Tapi anehnya, tetap terasa bahwa itu aku. Disinilah muncul pertanyaan, kalau tubuh dan pikiran berubah, apakah masih ada inti aku yang tetap? Filsuf Heraclitus pernah berkata, no man ever steps in the same river twice. For it is not the same river, and he is not the same man. Segala hal mengalir, termasuk diri kita. Namun seperti sungai yang tetap kita beri nama yang sama, meskipun airnya selalu baru. Mungkin aku juga begitu, bukan sesuatu yang tetap, tapi sesuatu yang berkesinambungan. John Locke berpendapat bahwa identitas diri terletak pada memori. Kalau kamu bisa mengingat suatu pengalaman, maka itu bagian dari dirimu. Tapi bagaimana dengan bagian yang kita lupakan? Sementara itu, ajaran Buddhis lebih ekstrem. Tidak ada aku yang kekal, hanya rangkaian kesadaran yang terus berubah. Diri hanyalah ilusi dari kesinambungan pengalaman. Namun meski begitu, kita tetap merasa memiliki satu benang merah yang menyatukan semua versi diri kita. Mungkin aku bukanlah benda, tapi cerita kisah yang terus kita tulis, bab demi bab. Jadi, apakah kita orang yang sama seperti dulu? Mungkin tidak sepenuhnya, tapi selama kisah itu berlanjut, selama kita merasa terhubung dengan narasi itu, kita tetap kita. Bayangkan, bangun pagi tanpa ingatan, tak tahu siapa dirimu, di mana kamu tinggal, atau apa yang kamu suka. Tanpa jejak masa lalu, apakah kamu masih kamu? Atau apakah aku menghilang bersama kenangan? Filsuf John Locke berpandangan bahwa memori adalah inti dari identitas diri. I am meaningless, as far as this consciousness can be extended backwards to any past action or thought, so far reaches the identity of that person. Artinya, selama kamu bisa mengingat suatu pengalaman, maka itu bagian dari dirimu. Ingatan bukan sekadar arsip, tapi lem yang merekatkan kesadaran menjadi satu benang merah. Tapi tak berhenti di sana. Selain memori, kita juga membangun cerita. Kita menyusun pengalaman, kegagalan, kemenangan dan luka menjadi narasi ini aku. Dan inilah perjalanan hidupku. Paul Ricoeur menyebut ini sebagai narrative identity. Identitas sebagai cerita yang diceritakan kepada diri sendiri dan orang lain. Kita bukan hanya mengenang, tapi juga menafsirkan dan memilih mana yang layak dimasukkan ke dalam kisah pribadi. Namun, tentu saja ingatan bisa keliru, dan cerita bisa berubah. Maka muncul pertanyaan lanjutan. Jika dasar aku bisa berubah, seberapa stabilkah aku itu? Jawabannya mungkin seperti ini. Aku bukan batu karang, tapi perahu yang terus dibangun di atas laut waktu. Ia rapuh, tapi tetap punya arah. Dan meskipun memori dan narasi bisa salah, mereka tetap jadi fondasi tempat kita berpijak dan memahami siapa kita. Jadi, ya tanpa ingatan dan cerita, mungkin aku tak benar-benar ada. Kita adalah kisah yang kita ingat, dan tafsir yang kita percaya. Coba bayangkan dirimu bukan sebagai benda, tapi sebagai tarian. Bukan patung yang diam, tapi gerakan yang terus berubah. Bagaimana Geika? Aku bukan sesuatu yang kita miliki, tapi sesuatu yang terus terjadi. Filsuf David Hume, misalnya, pernah menantang ide tentang diri sebagai sesuatu yang tetap. I am meaningless. I never can catch myself at any time without a perception, and never can observe anything but the perception. Artinya, ketika ia mencoba mencari aku di dalam dirinya, yang ia temukan hanyalah arus pengalaman pikiran,
emosi, sensasi yang silih berganti. Tidak ada inti tetap di balik semua itu. Pandangan ini sejalan dengan filsafat Buddhis yang menyebut bahwa tidak ada Atman. Dalam ajaran itu, diri adalah proses rangkaian kondisi yang muncul dan lenyap, seperti api yang hanya ada sejauh ada bahan bakar dan angin. Ketika kondisinya hilang, maka aku pun hilang. Mungkin itulah mengapa kita sering merasa berbeda di momen yang berbeda. Saat marah, kita bisa berkata, aku bukan diriku sendiri, karena memang aku itu cair. Ia bukan satu bentuk, tapi banyak wajah yang berubah tergantung waktu, suasana hati, dan konteks. Jadi, daripada menganggap aku sebagai benda di dalam kepala, mungkin lebih tepat jika kita membayangkannya sebagai proses, seperti lagu yang tak bisa disingkat, hanya pada satu nada. Aku adalah simfoni yang sedang dimainkan penuh dinamika. Naik turun, tapi tetap terasa sebagai satu kesatuan hidup. Coba pikirkan ini. Setiap kali kamu sadar akan dirimu saat kamu berkata, aku lelah, atau aku bahagia, kamu sedang mengalami momen sesaat dari aliran kesadaran yang lebih besar. Tapi, jika otak kita terus berubah dan pengalaman datang silih berganti, apa yang membuat kita merasa sebagai satu aku yang utuh? Filsuf Derek Parfit pernah menyatakan bahwa identitas personal itu tidak sepenting yang kita kira. Dalam bukunya Reasons and Persons, ia menulis, "There is no deep further fact about personal identity over time." Bagi Parfit, yang penting bukan keberadaan aku yang tetap, melainkan keberlanjutan dari pengalaman, ingatan, dan karakter. Identitas, katanya, lebih mirip kelanjutan pola, bukan keberadaan inti yang kekal. Dari sudut pandang neurobiologis, kesadaran muncul dari aktivitas listrik dan kimia di otak yang terus berubah setiap detik. Jadi, bisa saja aku yang kamu rasakan sekarang hanyalah ilusi yang muncul karena otak mampu menyatukan momen-momen terpisah menjadi narasi yang tampak utuh. Seperti film yang terdiri dari bingkai-bingkai diam, tapi saat diputar cepat, terlihat hidup dan mengalir. Maka, mungkin aku bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tapi semacam efek samping dari persepsi yang berkesinambungan. Kita merasa utuh, padahal yang kita miliki hanyalah arus pengalaman yang tak pernah benar-benar berhenti. Namun, walaupun mungkin ilusi, ia adalah ilusi yang penting, karena tanpa rasa aku, kita tak bisa mencintai, bermimpi, atau belajar dari masa lalu. Kita adalah ilusi yang berjalan, tapi mungkin itulah yang membuat kita manusia. Ini pertanyaan yang menggigit. Kalau aku yang sekarang berbeda dari aku yang dulu dari cara berpikir, merasakan, bahkan mungkin dari nilai-nilai, kenapa aku harus bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan yang dilakukan oleh aku yang lama? John Locke pernah bicara soal ini. Dalam pandangannya, kita bertanggung jawab atas tindakan masa lalu selama kita bisa mengingat bahwa kita yang melakukannya. I am a nihilist. Personal identity consists not in the identity of substance, but in the identity of consciousness. Jadi, selama ada kesadaran berkelanjutan, meski tubuh berubah, kita tetap orang yang sama secara moral. Tapi, bagaimana jika kita lupa? Atau jika cara berpikir kita berubah total seiring waktu? Apakah seorang tua yang tak ingat masa mudanya tetap harus menanggung kesalahan dulu? Disinilah muncul dua sisi. Secara hukum dan masyarakat, tanggung jawab tetap melekat. Tapi secara filosofis, ini lebih cair. Derek Parfit menawarkan pandangan yang menarik. Alih-alih identitas mutlak, yang penting adalah derajat keterhubungan psikologis. Semakin besar kesinambungan ingatan, nilai dan karakter, semakin besar tanggung jawab moral. Bayangkan identitas seperti rantai. Meskipun setiap mata rantai berbeda, mereka tetap terhubung satu sama lain. Tanggung jawab lahir dari keberlanjutan itu, bukan dari keutuhan mutlak. Jadi, meski kita berubah, kita tetap terhubung dengan diri masa lalu. Dan dari koneksi itulah, muncul tanggung jawab bukan karena kita identik, tapi karena kita masih bagian dari cerita yang sama. Setelah merenungi 5 pertanyaan tadi, mungkin kamu merasa seperti baru keluar dari labirin. Banyak belokan, sedikit pusing, tapi juga ada rasa puas, karena kita telah berani menantang satu hal yang selama ini kita anggap paling pasti, diri sendiri. Apa itu aku? Kita sudah lihat bahwa jawaban pastinya sulit ditemukan. Tubuh kita berubah, pikiran kita berubah, bahkan cara kita mengingat dan menceritakan hidup kita pun ikut berubah. Maka wajar kalau banyak filsuf bilang bahwa aku bukanlah benda atau substansi yang tetap, tapi lebih mirip proses, cerita, atau pola hubungan yang terus bergerak. Heraklitus bilang semuanya mengalir. Locke menyambungkan identitas dengan ingatan. Parfit membongkar ilusi identitas diri. Dan ajaran Buddhis menyarankan bahwa tak ada inti tetap, hanya arus kesadaran yang datang dan pergi. Lalu muncul pertanyaan etis. Kalau kita berubah, kenapa harus bertanggung jawab atas kesalahan dulu? Jawabannya mungkin bukan karena aku masih sama, tapi karena aku masih terhubung. Kita bukan salinan dari diri masa lalu, tapi kita adalah kelanjutan dari cerita itu, bab demi bab. Kita bukan titik diam, tapi garis hidup yang mengalir. Mungkin,
Yang paling penting bukanlah menemukan definisi pasti tentang aku, tapi menyadari bahwa kita punya kuasa untuk menyusun narasi hidup kita sendiri. Kita adalah penulis dari buku yang belum selesai, dan di situ ada harapan. Karena selama cerita ini berlanjut, aku siapapun dan seperti apapun bentuknya masih punya kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menemukan makna.